Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Di sini saya teman kalian ingin mempresentasikan tentang tindak lanjut dari pelajaran kami tentang fasilitator diseminasi ke depannya, dan juga untuk nanti kami untuk kegiatan PKG PJOK di kelas 2 ya. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu tindak lanjut tentang teman sejati sehat jasmani dan rohani. Ya, dimana kadang-kadang kita di sekolah ini sehat rohani saja, tetapi jasmani kita kurang. Jadi di sini saya membuat program untuk kedepannya, dimana tujuan program ini yaitu yang pertama membuat aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Ya, yang kedua mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sehat fisik, jiwa, dan sehat sosial. Yang ketiga, penerapan profil pelajar Pancasila dalam aktivitas fisik. Dan yang keempat, melestarikan warisan bangsa. Ya, yang keempat ini melestarikan warisan bangsa yang dimaksud adalah di mana nanti kita melakukan kegiatan itu setiap hari Sabtu jam 7:30 sampai jam 8 kita mengadakan kegiatan di mana permainan tradisional yang kita lakukan. Disitulah disebut melestarikan warisan bangsa. Sekali ini lebih lanjutnya, saya akan lebih jelaskan lagi tentang permainan tersebut. Oke, sekarang kita lanjut capaian dan langkah rangkuman hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Dalam memfasilitasi minat berolahraga peserta didik di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah dengan mengenalkan berbagai macam olahraga tradisional. Seperti yang saya bilang tadi, itu diadakan pada pukul 7.30 WIB sampai jam 8 pagi WIB sebagai Hari Sehat Bangsaku, Lestari Bangsaku. Dalam aktivitas ini, seluruh peserta didik dapat terlibat dalam membagi dua kategori, kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3, dan kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Ya, ini dimainkan bersama-sama difasilitasi oleh masing-masing guru kelas. Ya, masing-masing guru kelas memfasilitasi muridnya agar ikut bermain dalam kegiatan itu. Saya nanti sebagai pengawas di sekolah ini dan memberikan masukan atau arahan agar terjadinya pembelajaran atau olahraga yang tradisional yang kita lakukan. Setelah itu, dengan dilaksanakan kegiatan teman sejati, diharapkan kebugaran peserta didik kita, jadi kondisi fisik peserta didik kita dan imunnya itu meningkat dari hasil kegiatan yang kita lakukan setiap hari Sabtu. Ini berkelanjutan selama 1 semester dan akan berlanjut ke 2 semester. Struktur programnya yaitu penanggung jawabnya kegiatan ini tetap ibu kita kepala sekolah, dan juga koordinatornya saya sendiri sebagai guru olahraga. Pesertanya seluruh siswa SD Negeri 040445 kawan saya. Ya, kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang, tidak hanya di tingkat SD saja. Namun kita karena di sekolah ini tidak terapkan di SD, tapi kegiatan ini bisa dilakukan di SMP juga, karena ini adalah untuk kondisi fisik dan kebugaran imun kita. Setelah itu minimal mereka dapat, setelah melakukan kegiatan ini, mereka minimal mendapatkan pengalaman dari melihat kakak kelasnya ataupun yang kelas 1, 2 itu belum bisa melakukan. Jika dia melihat di kelas 5, 6 kegiatan yang dilakukan itu, dia bisa melihat, dan setelah dia nanti lebih besar, dia dapat melakukan kegiatan tersebut. Setelah itu, orang tua didik juga bisa kita libatkan. Ya, dia dapat melihat gerak ataupun imun ataupun kondisi fisiknya setelah melakukan kegiatan ini. Pasti kondisi tubuh peserta didik kita akan lebih sehat dan bugar. Ya, kapasitas yang dimiliki aset West Thinking itu yang pertama modal manusia. Yang modal manusia tadi itu ada ibu kepala sekolah, rekan-rekan guru, orang tua murid, dan juga yang terutama itu peserta didik yang sebagai pelaku atau yang melakukan tindakan. Yang kedua modal fisik. Itu kita ada lapangan sekolah, peralatannya seperti bola,
barang bekas, pengeras suara, fluid, dan lain-lain. Dan yang ketiga, modal sosial. Modal sosial ini itu komunitas belajar sekolah yang berkoordinasi dengan komite sekolah dan masyarakat. Dan yang keempat itu modal politik, melibatkan lembaga pemerintahan seperti dinas, pendidikan, dan kepala desa. Yang kelima, itu ada modal agama dan budaya. Tokoh agama di sekitar sekolah dan mengajarkan budaya bangsa-bangsa yang luhur sesuai dengan tadi profil Pancasila. Dan yang terakhir, modal finansial itu bisa kita nanti dicanangkan atau diarahkan oleh kepala sekolah untuk dana BOS. Jadi program ini nanti kita untuk melatih bisa dicanangkan untuk program berikutnya. Oke, sekarang rencana program dan evaluasi. Rencana program dimulai setelah program disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah sendiri dan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pada jam 7.30 sampai jam 8 tepat. Setelah itu evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran, ya, bisa kegiatan tengah semester atau itu bisa dibuat event atau kegiatannya. Pada setiap Sabtu itu dilakukan setiap kelas. Pada akhir semester atau kegiatan tengah semester itu kita bisa buat pertandingan untuk jadi kegiatan poseni, seperti itulah. Dan di situ juga kita bisa melihat apa yang harus ditingkatkan dari kondisi fisik murid atau gerakan yang dilakukannya sehingga mereka dapat meningkatnya kembali. Kemungkinan dan tantangan, ya. Kemungkinan dan tantangan pada kita melakukan kegiatan ini tadi itu ada pertama, cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, hujan, kegiatan dapat ditunda untuk yang dilaksanakan rutin mingguan, bisa dipindah harinya. Kalau misalnya tadi hari Sabtu bisa kita pindah ke hari Jumat setelah Jumat bersih, bisa lagi dilanjutkan dalam minggu berikutnya atau karena terkena hujan Jumat Sabtu bisa kita lanjutkan minggu depannya. Dan yang terakhir itu luas lapangan sekolah yang dirasa sempit untuk melibatkan seluruh siswa melakukan aktivitas secara bersama. Memang karena kondisi lapangan kita agak sempit, jadi nanti kita buat kegiatan ini tidak sekaligus. Jadi mungkin nanti kita buat itu hari Jumat itu kelas 1, 2, 3 dan hari Sabtu 4, 5, 6. Oke, yang pertama saya ingin meminta arahan Ibu Kepala Sekolah, apakah mengizinkan kegiatan ini dilaksanakan, Bu? Oh ya, terima kasih. Kegiatan ini disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk rekan-rekan guru dan teman sekalian, ada pertanyaan, Bu ya? Jelas, Pak. Jadi ada yang mau bertanya? Jadi kan Pak, kalau misalnya hujan gitu ya Pak. Jadi kalau hujan di mana lah kita bikin praktek? Oh iya, terima kasih untuk Ibu Rianta atas pertanyaannya. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang tadi sudah saya bilang untuk kalau cuaca hujan sebenarnya bisa ditunda. Tapi alangkah kalau memang murid kita tidak banyak yang sekolah ataupun nggak banyak, mungkin lokasi di kelas bisa, Bu. Ya, kita rapatkan meja kita sehingga kegiatan contohnya tadi engklek bisa kita adakan di kelas. Contohnya kan Pak, kita mata pelajaran kita itu di kelas 5A ada renang. Oh, iya. Kan harus kita bawa siswa ini keluar ya Pak. Begitu. Udah ada program kita. Hujan di lokasi. Apakah harus nanti kita batalkan atau bagaimana caranya Pak? Terima kasih Bu ya. Itu bisa kita tunda aja Bu. Karena memang kalau kita paksakan pun bisa mengakibatkan kondisi fisik. Yang tadi kita ingin meningkatkan imun dan kondisi fisik murid kita, malah kalau mereka kena hujan malah mereka bisa drop. Jadi alangkah baiknya kita tunda. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, demikianlah hasil dari presentasi saya tentang tindak lanjut kegiatan saya di PKG olahraga. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya dan juga sudah mengizinkan saya melakukan kegiatan ini. Begitu juga dengan rekan-rekan guru sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
bila ada kata dan kalimat saya yang salah, mohon jangan dimasukkan ke hati. Biarlah ini nanti bisa kita terapkan di sekolah. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Selamat